Gua heran deh bro, kok bisa ya kampus sebelah yang menang lomba kemarin? Padahal kalau menurut gue nih, proyek kita tuh lebih bagus loh. Paper kita juga lebih bagus, ya kan? Setuju sih bro, buat gue paper mereka tuh kayaknya biasa aja. Kayaknya nih ya, mereka tuh bisa menang gara-gara mereka pada jago ngomong deh. Lo lihat kan, waktu mereka presentasi, udah kayak tukang obat di Car Free Day, tau gak sih lo? Nah, jadi si tukang obat itu, barangnya tuh sebetulnya biasa aja, tapi karena presentasinya jago, seakan-akan satu obat yang dia jual itu udah bisa nyembuhin semua penyakit yang ada di dunia ini. Mulai dari panu sampai COVID, sembuh semua dah tuh. Nah, anak kampus sebelah, kayak gitu tuh mereka pas presentasi kemarin. Jago banget emang presentasinya. Makanya gak heran sih kalau juri emang milih mereka. Duh, sayang ya bro. Padahal kelompok kita udah bagus banget. Paper kita juga udah paling bagus deh kalau gue bilang mah. Cuma gara-gara gue grogi kemarin pas presentasi kali ya. Jadinya kita jadi gak menang. Sorry banget ya bro ya. Kayak ngeblank gitu aja gue bro pas presentasi. Kayaknya gue mesti latihan belajar cara presentasi yang bener deh. Supaya next time kalau ada lagi kesempatan kita buat lomba, kita bisa menang. Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di Bicara Kampus bersama Hendra Adi, mengupas tuntas seluk-beluk dunia kampus. Salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa adalah kemampuan melakukan presentasi. Semua orang bisa melakukan presentasi, tapi tidak semua orang bisa melakukan presentasi yang menarik, asik, tidak membosankan, dan yang paling penting, isi materi kita bisa dipahami dan dimengerti oleh audiens. Itulah mengapa kalian perlu memahami bagaimana basic melakukan presentasi yang baik. Simak tips berikut ini. Jangan kepedean bahwa kita pasti bisa membawakan materi presentasi yang menurut kita cukup kita kuasai, sehingga kita meremehkannya dan tidak melakukan persiapan yang matang sebelum melakukan presentasi. Ingat, persiapan yang matang sebelum melakukan presentasi adalah hal penting yang harus kalian lakukan. Misalnya, membuat bahan tayang yang mudah untuk dipahami, membuat catatan-catatan kecil, maupun menghafal isi materi presentasi. Jika perlu, pelajari cara berbicara yang baik. Kemudian, berlatihlah di depan cermin, seperti berlatih membuka presentasi yang baik, membawakan isi presentasi yang asik, maupun menutup presentasi dengan menarik. Dengan berlatih melakukan presentasi seperti ini, kalian bisa sekaligus memprediksi durasi presentasi kalian, menghafal isi presentasi kalian, memperhatikan gestur badan kalian, dan lain-lain. Persiapan yang matang akan meningkatkan rasa percaya diri, sehingga saat kalian membawakan presentasi, kalian akan tampil santai, rileks, dan enjoy. Apabila kalian bisa tampil santai, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap audiens kalian. Mereka akan menikmati penampilan kalian, sehingga secara tidak langsung mereka akan lebih memahami isi materi yang kalian sampaikan. Hindari melakukan presentasi dengan komunikasi yang hanya satu arah, di mana tidak ada interaksi dengan audiens, sehingga kalian sebagai presenter akan terkesan menggurui. Gaya presentasi seperti ini akan membuat audiens merasa bosan. Agar suasana presentasi kalian lebih hidup, lakukan komunikasi dua arah. Misalnya, dengan melemparkan beberapa pertanyaan singkat, menunjuk audiens secara acak untuk dimintai pendapat, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira masih ada nggak nih warga di sini yang masih membakar sampahnya? Bapak Ibu sekalian, atau mungkin tetangganya? Ada? Saya mas, saya masih bakar sampah di rumah. Tetangga saya juga sama. Lawang kalau bakar sampah kan enak toh mas, sampahnya langsung hilang. Saya juga nggak usah bayar uang kebersihan, murah, ya tak? Yang perlu diingat, komunikasi dua arah ini harus menyesuaikan pada momen apa kalian melakukan presentasi. Jangan sampai nih kalian melemparkan pertanyaan di tengah-tengah presentasi pada tim penguji pada saat kalian sidang skripsi. Bisa-bisa kalian malah kena marah.
Tapi jika kalian sedang melakukan presentasi dalam kegiatan himpunan mahasiswa, mentoring pada adik angkatan, sosialisasi pada kegiatan pengabdian, maka komunikasi dua arah adalah hal yang wajib untuk kalian lakukan. Gunakan kontak mata dengan audiens kalian. Jika kalian tidak menggunakan kontak mata, maka komunikasi yang efektif tidak bisa tercapai. Banyak presenter yang dalam melakukan presentasi tidak menggunakan kontak mata dengan audiens. Mereka justru memandang langit-langit, melihat tembok, atau menatap lantai. Bisa jadi mereka memang tidak pede melakukan presentasi, atau bisa jadi mereka sedang mengingat-ingat materi presentasi atau kata-kata yang sudah direncanakan sebelumnya. Akibatnya, kalian sebagai presenter tidak connect dengan audiens kalian, sehingga audiens kalian akan merasa tidak tertarik dengan presentasi kalian dan isi materi kalian tidak tersampaikan pada audiens. Salah satu kesalahan umum dalam membawakan presentasi adalah berbicara dengan energi yang rendah, tanpa antusiasme dan tanpa kepercayaan diri. Sehingga suara kalian tidak terdengar jelas oleh audiens dan kalian terkesan ingin buru-buru menyelesaikan presentasi. Selamat pagi kawan-kawan. Pagi ini kita akan membicarakan berkaitan dengan pemilahan sampah yang harus dibagi menjadi 5 jenis. Sama seperti tawa, antusiasme itu menular pada orang-orang sekitar kita. Jika kita membawakan presentasi dengan antusias, maka audiens kita juga akan tertarik untuk mendengarkan presentasi kita. Sampaikan presentasi dengan kata-kata yang jelas. Gunakan suara dalam dengan volume yang sesuai, serta berikan intonasi pada kalimat-kalimat atau kata-kata yang ingin dipertegas. Selamat pagi Bapak dosen dan rekan-rekan semua. Pagi ini saya akan mempresentasikan tentang pembangunan berkelanjutan. Hindari terlalu merendah saat membuka presentasi. Jangan membuka presentasi dengan kalimat-kalimat seperti "saya sebetulnya tidak terlalu menguasai materi ini. Materi ini sebetulnya bukan bidang keahlian saya," dan lain-lain. Kalimat pembuka seperti ini justru menurunkan tingkat kepercayaan audiens pada kalian. Lebih buruknya lagi, audiens menjadi tidak tertarik pada presentasi kalian bahkan sebelum kalian memulai presentasi. Jangan hanya karena ingin dianggap keren, kemudian kalian menyampaikan presentasi dengan menggunakan istilah-istilah yang tidak dimengerti oleh audiens. Sesuaikan pemilihan kalimat atau penggunaan istilah dengan audiens kalian. Misal kalian, mahasiswa pertanian, akan berbicara di depan orang awam tentang tata cara menanam manihot utilissima. Belum tentu audiens kalian memahami apa itu manihot utilissima. Kalau begitu, ganti saja judulnya dengan tata cara menanam singkong. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pagi ini kita akan membicarakan berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga, di mana yang paling penting adalah Bapak Ibu menggunakan konsep reduce, reuse, and recycle. Sisa sampah Bapak Ibu nanti akan dibawa menggunakan compactor dengan stationary container system menuju ke landfill yang sudah dilengkapi dengan liner berupa geomembran, gas flare, dan juga biological treatment untuk lindi. Umumnya ada dua sikap tubuh yang kurang sesuai saat melakukan presentasi. Yang pertama, berdiri kaku di satu tempat dengan gestur yang sangat terbatas. Presenter seperti ini akan tampil kaku, monoton, dan tidak menarik. Kedua, yaitu presenter yang terlalu banyak bergerak. Jalan dari kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, terus-menerus tanpa henti. Apalagi kalau si presenter bergerak dengan terlalu cepat. Hal ini akan memperburuk presentasi mereka.
Audiens menjadi tidak fokus dan tidak memahami isi presentasi karena lebih sibuk mengamati pergerakan si presenter. Sikap tubuh yang tidak sesuai umumnya terjadi karena kalian merasa grogi atau gugup. Untuk itu, sebelum melakukan presentasi, tariklah nafas panjang, berdirilah dengan rileks, biarlah tangan dan anggota tubuh kalian membuat gestur secara natural. Jangan hanya terpaku berdiri di satu tempat, sesekali kalian bisa melangkah berpindah posisi, atau bahkan berjalan dengan catatan harus menyesuaikan irama yang ada di presentasi kalian. Dan jangan berjalan atau bergerak terlalu cepat, santai saja. Ingat, kalian sedang presentasi, bukan sedang lomba lari. Banyak presenter yang ingin menyampaikan materi sebanyak mungkin dan sekomplit mungkin. Mereka khawatir apabila materi tidak disampaikan secara komplit, maka mereka akan dinilai tidak memahami topik presentasi secara baik. Batasi materi kalian. Pilih hanya subtopik yang sesuai dengan tema presentasi, serta sesuaikan jumlah materi kalian dengan durasi yang diberikan. Informasi-informasi yang tidak kalian sampaikan pada saat presentasi justru bisa menjadi senjata kalian apabila terdapat pertanyaan dari audiens, misalnya dari mahasiswa lainnya, dari dosen, atau dari tim penguji. Tidak ada larangan membaca slide dalam presentasi. Namun, jika kalian hanya fokus melihat ke slide dan membaca kata demi kata, ini namanya bukan lagi sesi presentasi, tapi sesi membaca bersama. Yang terjadi, audiens kalian akan menganggap kalian tidak menguasai materi. Selain itu, audiens kalian akan menganggap presentasi kalian tidak penting. Yang penting bisa mendapatkan kopi bahan presentasi. Toh kalian hanya membacanya saja, sehingga dia tidak membutuhkan kalian sebagai presenter. Untuk menghindari kesalahan ini, maka kalian dapat melakukan review slide atau bahan tayang. Jangan membahas hal yang belum kamu kuasai, serta hafalkan dan pahami dengan baik materi presentasi kalian. Oke rekan-rekan mahasiswa, itu dia dasar-dasar teknik presentasi yang harus kalian ketahui. Ingin tahu bagaimana lebih meningkatkan teknik presentasi kalian? Tunggu di episode Bicara Kampus bersama Hendra Adi berikutnya. Salam!